Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham Satrio Nugroho dengan NIM 2311101053 dari kelas S1 TT11B. Di sini saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang sebentar lagi akan berubah menjadi Telkom University Purwokerto. Di sini saya mengambil program studi S1 Teknik Telekomunikasi yang dinaungi oleh Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Dan alasan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Prasetyo Wiyantoro, yaitu mata kuliah komunikasi data. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan sesuai dengan mata kuliah yang beliau ampu, yaitu rangkuman materi mata kuliah komunikasi data yang sudah beliau ajarkan selama 1 semester ini. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan baru dan edukasi bagi kalian semua mengenai dasar dari bidang telekomunikasi khususnya di komunikasi data ini sendiri. Jadi marilah kita mulai saja ini dan lihat apa yang sudah saya siapkan. PPT-nya itu kita mulai saja. Baik, kita mulai saja ke pembahasannya. Pertama ini ada pengantar komunikasi data atau pendahuluan. Pengertian dari komunikasi data. Komunikasi data itu terdiri dari 2 kata, yaitu komunikasi dan data. Komunikasi sendiri adalah pertukaran informasi antara 2 orang atau lebih, dan sedangkan datanya sendiri adalah informasi yang dipertukarkan oleh kedua orang atau lebih tersebut. Nah, jadi ketika digabungkan semuanya dalam konteks telekomunikasi, komunikasi data adalah pertukaran informasi digital antara 2 orang atau lebih perangkat elektronik melalui media transmisi seperti kabel, gelombang radio, ataupun serat optik yang bertujuan untuk memindahkan data dengan cepat dan akurat dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah itu, di sini ada parameter komunikasi data. Itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu harus ada tujuan. Nah, ini ada pengirim dan penerima. Pengirim sendiri ini adalah sebagai sumber dari datanya sendiri yang akan dikirimkan ataupun servernya. Dan tujuan itu adalah penerima atau klien yang nantinya akan menerima data atau informasi dari si pengirim ini. Kita pakai ini. Bentar. Nah, dalam komunikasi data selalu ada entitas yang mengirimkan dan menerima. Komunikasi tidak bisa terjadi jika hanya ada salah satu dari pengirim ataupun tujuan saja. Jadi, misalnya dalam sebuah email, komputer pengirim mengirimkan pesan ke server melalui ke server email tujuan. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian kedua ada data yang dikirimkan tidak boleh berubah. Nah, jadi data yang dikirimkan ini tetap harus integritasnya dari saat dikirimkan hingga diterima oleh penerima. Jika datanya berubah selama transmisi karena noise, interferensi, atau kesalahan lainnya, itu bisa menyebabkan informasi yang salah diterima yang bisa berakibat fatal, terutama dalam aplikasi kritis. Kemudian ketiga ada waktu pengiriman. Waktu pengiriman sendiri ini waktu yang dibutuhkan untuk data tersebut berpindah dari pengirim sampai ke tujuan atau penerima. Faktor waktu pengiriman penting dalam aplikasi
real time seperti video conferencing, VoIP, dan online gaming di mana keterlambatan atau latensinya harus sekecil mungkin. Beberapa faktor yang mempengaruhi waktu pengiriman termasuk dari jarak fisik, kecepatan transmisi, dari bandwidth-nya juga berpengaruh, dan kondisi jaringannya, itu trafficnya padat atau tidak. Kemudian yang keempat ada jitter. Jitter sendiri ini adalah variasi waktu kedatangan paket data selama transmisi. Nah, jadi jitter dapat menyebabkan masalah dalam aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang stabil dan teratur, seperti streaming video dan audio. Misalnya, dalam komunikasi, suara jitter yang tinggi bisa menyebabkan komunikasi terdengar patah-patah atau tidak jelas. Untuk mengatasi jitter sendiri ini, teknik buffering dan algoritma penanganan jitter digunakan untuk mengatur aliran data dan mengurangi variasi waktu kedatangan. Nah, setelah itu di sini ada elemen dalam komunikasi data. Itu meliputi 5 hal. Yang pertama ini ada pengirim atau sender. Ini adalah perangkat atau entitas yang mengirimkan data seperti komputer, smartphone, ataupun server. Ada pengirim, ada juga penerima. Ini adalah receivernya, perangkat atau entitas yang menerima data seperti komputer lainnya, komputer kedua, smartphone kedua, ataupun server tujuan. Yang ketiga ini ada data atau pesan yang berisi teks, gambar, video, ataupun dalam bentuk data lainnya. Kemudian ini ada media transmisi. Ini adalah saluran fisik atau logis yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Contohnya itu seperti kabel tembaga, serat optik, wireless, dan gelombang radio. Yang terakhir ini ada protokol. Ini adalah aturan dan standarisasi yang digunakan untuk mengirimkan data dikirim. Itu prosesnya dari mulai mau dikirimkan hingga diterima. Protokol ini memastikan bahwa pengiriman dan penerimaan data dapat berkomunikasi dengan benar dan data dikirimkan dengan cara yang aman dan teratur. Contohnya sendiri ini ada TCP/IP. Kemudian di sini ada aliran data. Ini ada 3, yaitu aliran simplex. Ini adalah aliran satu arah, aliran data satu arah. Transmisi yang digunakan ini adalah satu arah. Contohnya itu seperti siaran radio, di mana stasiun radio mengirimkan sinyal dan penerima radio hanya menerima tanpa mengirimkan balik. Yang kedua ada aliran data half duplex. Ini adalah aliran 2 sinyal. Transmisi data dapat terjadi di kedua arah, tetapi tidak secara bersamaan. Contohnya itu seperti walkie-talkie, di mana pengguna harus bergantian menekan tombol untuk berbicara dan mendengarkan. Dan yang terakhir ini adalah aliran full duplex, aliran data full duplex. Ini adalah aliran data 2 arah yang penggunanya bisa mengirimkan data itu secara langsung, tidak seperti aliran data half duplex yang harus bergantian. Itu untuk aliran data full duplex itu contohnya seperti WhatsApp. Selanjutnya kita akan membahas terkait model oscillator. Oscillator sendiri ini adalah open system interconnection yang merupakan standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Oscillator sendiri ini terdapat 7 layer utama. Terdapat 7 layer. Itu cara bacanya itu dari bawah physical layer sampai
application layer. Physical layer sendiri ini adalah yang mengatur transmisi fisik data bit mentah melalui media transmisi. Contohnya itu ini Twister Pair, kabel, fiber, dan wireless. Ini melibatkan perangkat keras seperti kabel, konektor sinyal listrik, dan frekuensi. Kemudian di layar ke-6 sendiri ini ada data link. Ini adalah lapisan yang menyediakan untuk mendeteksi dan mungkin memperbaiki kesalahan yang terjadi pada layar fisik. Itu contohnya pada penerapannya itu di Ethernet. Kemudian pada lapisan atau layar ke-5 sendiri ini ada network layer. Ini bertanggung jawab untuk pengalamatan, logis routing, dan pengiriman paket data dari pengirim ke penerima melalui jaringan yang mungkin terdiri dari berbagai jaringan perantara. Ini contohnya itu IP, ICMP. Kemudian pada layar ke-4 ini ada transport layer. Ini adalah untuk menyediakan pengiriman data end-to-end yang andal dan memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh lapisan aplikasi diterima dengan benar oleh penerima. Ini penerapannya itu TCP dan UDP. Kemudian di lapisan ke-5 sendiri ini ada layer session layer. Ini adalah yang mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi atau koneksi antara aplikasi di dua perangkat yang berbeda, mengelola dialog dan kontrol sesi seperti penetapan titik cek atau checkpoint, dan pemulihan atau recovery data yang terganggu. Ini ada EPIs, NetBIOS, dan sockets. Kemudian pada layar ke-6 sendiri ada presentation layer. Di sini presentation layer ini bertanggung jawab untuk translasi data antara format aplikasi dan format jaringan, melakukan enkripsi, deskripsi, kompresi, dan dekompresi data, menyediakan layanan untuk format data yang berbeda-beda agar bisa dipahami oleh aplikasi penerima. Ini ada SSL, SSH, JPEG, dan MPEG. Dan yang lapisan paling atas ini ada application layer. Ini adalah application yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Ini menyediakan layanan jaringan ke aplikasi seperti email, transfer file, dan akses database. Protokolnya sendiri ini terdiri dari HTTP, FTP, DNS, DHCP, ada juga HTTPS. Kemudian di sini ada model TCP/IP. TCP/IP ini adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini konsepnya sama seperti OSI layer, namun ini adalah versi yang lebih sederhananya. Di OSI layer itu layernya terdiri dari 7 layer, namun di TCP/IP sendiri ini hanya terdapat 4 layer. Itu ada application layer, ini protokolnya HTTP, FTP, POP3, SMTP, SNMP. Dan transport, ada layar transport, ini protokolnya TCP dan UDP. Kemudian ada layar networking, ini IB dan ICMP. Dan terakhir ini ada layar data link, ini ada Ethernet dan ARP. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini, pertama paket data ini dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya agar menjaga keamanan datanya dan kecepatan transmisinya itu agar cepat. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Kemudian setelah paketnya dipecah, ini paket dikirimkan melalui routing atau router yang berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman data
Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router, tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibilang pengiriman dilakukan secara estafet. Router satu ke router akan mengirimkan data ke router lainnya hingga sampai ke komputer penerima. Setelah sampai ke komputer penerima, paket data akan menjalankan TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Oh ya, untuk OSI layar sendiri ini untuk cara kerjanya itu, pertama, aplikasi layar akan mengirimkan data. Dari aplikasi layar ini akan mengirimkan data yang diminta oleh pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentasi layar ini akan terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan oleh session layer. Kemudian setelah datanya sudah ada di session layer, pengiriman akan melakukan pemecahan data pada transport layer. Di transport layer ini akan mengalami pemecahan data, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu network layer sendiri ini akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dikirimkan menjadi bentuk frame. Kemudian pada layar utama OSI layar terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer hingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Nah, ini dari data link ini di physical layer sendiri ini nanti datanya sendiri ini akan berubah menjadi bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara OSI layar dengan TCP/IP. Ini bisa dilihat dari tabelnya sendiri, ini sudah nampak perbedaan antara keduanya, yaitu pertama dari jumlah layarnya sendiri ini. OSI layar terdapat 7 layar, sedangkan TCP/IP ini terdapat hanya 4 layar saja. Di TCP/IP sendiri ini, aplikasi layar ini mewakili aplikasi layar, presentation layar, dan session layar di OSI layar. Kemudian di transport layar ini sama-sama 1, di OSI layar 1 dan TCP/IP juga 1. Di network layer sendiri ini, di OSI layar ini namanya network layer, tetapi di TCP/IP sendiri ini namanya internet layer. Kemudian di OSI layer sendiri ini ada 2, data link layer dan physical layer, namun di TCP/IP sendiri ini digabungkan menjadi 1, yaitu link layer. Untuk penggunaannya sendiri ini, model TCP/IP ini dianggap lebih fleksibel dan praktis dalam implementasi karena menggabungkan beberapa lapisan OSI layer menjadi satu lapisan dalam TCP/IP. Kemudian di sini ada penjelasan dari enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri ini adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU, protokol data unit. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layar berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layar yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layar di atasnya dan meletakkannya ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Pada proses enkapsulasi data ini ada beberapa proses yang harus dilakukan, di antaranya ini datagram. Ketika proses pengiriman dimulai, data akan turun melewati aplikasi layar. Seperti ini aplikasi layar yang bertanggung jawab dalam pertukaran informasi dari komputer ke jaringan.
Layar ini merupakan antarmuka antara jaringan dengan aplikasi yang digunakan oleh user. Data tersebut akan disalurkan ke persentase layar, mana layar ini yang bertanggung jawab untuk menentukan perlu atau tidaknya melakukan enkripsi terhadap permintaan ini. Selanjutnya ini ada dikirimkan dari persentase layar dikirimkan ke transport layar. Di sini data yang dikirimkan tadi akan mempunyai suatu koneksi dengan server dan memulai proses mengubah informasi ke dalam bentuk segmen. Proses pengecekan kesalahan dan penggabungan data yang berasal dari aplikasi yang sama ini dilakukan di layar transport ini. Ini singkatnya menambahkan nomor urut dan kontrol. Kemudian di sini ada dari transport layer ini menuju network layer. Pada layar ini segmen-segmen data diterima dan ditambahkan alamat network untuk station yang merequest dan alamat network untuk server yang di request. Segmen-segmen tersebut akan diolah menjadi pecahan paket-paket, kemudian network layer akan memberikan sebuah header frame. Kemudian paket-paket data tersebut akan melewati data link dan paket-paket diatur dan kemudian akan dibungkus ke dalam individual frame. Salah satu contoh dalam proses ini adalah memberikan alamat MAC. Tujuan dari MAC address ini adalah sebagai sumber yang kemudian informasi tersebut digunakan sebagai trailer. Kemudian paling pucuk dari enkapsulasi sendiri ini ada physical layer atau layar fisik. Nah, pada physical layer ini adalah tahap terakhir. Jadi singkatnya di physical layer ini akan ada perubahan atau transformasi paket-paket data yang akan dikirimkan ini berubah menjadi bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Bit-bit tersebut akan dikumpulkan dan disinkronisasikan, kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang berupa tinggi rendahnya tegangan dan selanjutnya ditransmisikan melalui media. Pada tiap layar terdapat layer N protokol data unit atau LXPDU yang dimana merupakan bentuk dari bit pada header dan trailer pada suatu data. Selanjutnya ini ada dekapsulasi. Dekapsulasi sendiri ini adalah kebalikan dari enkapsulasi. Itu seperti ini. Itu bentuk piramidanya itu terbalik ya. Dari ketika paket. Jadi enkapsulasi ini adalah kebalikan dari proses dekapsulasi sendiri ini adalah proses kebalikan dari enkapsulasi. Jika proses enkapsulasi adalah proses pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik dari proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi dimulai dari layar yang paling atas, yaitu application layer, menuju layar yang paling bawah, yaitu physical layer. Sedangkan dekapsulasi ini berasal dari physical layer menuju ke layar paling atas, yaitu application layer. Nah, ini pertama ini menerima data. Ketika paket tiba di host penerima, ia melakukan perjalanan melalui tumpukan protokol dalam urutan terbalik dari yang dibutuhkan pengirim. Selain itu, setiap protokol pada sisi penerima melepaskan informasi header. Ini membuang headernya, menghapus informasi kontrol yang tidak dibutuhkan, yang disertakan ke paket oleh rekannya di sisi pengirim. Apabila header diterima tadi sesuai, maka data tersebut diambil. Sebaliknya, jika header yang diterima tidak sesuai, maka bagian tersebut akan diabaikan atau dihapus. Nah, ini adalah proses paling atasnya atau paling akhir, yaitu mengambil data yang relevan. Ini
di ekstraksi informasi penting dari lapisan atas. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan dari application layer. Definisi dari application layer sendiri ini adalah lapisan teratas dalam model referensi OSI layer yang berfungsi untuk berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak. Lapisan ini menyediakan interface bagi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Contoh protokolnya sendiri ini itu meliputi yang umum digunakan ya, itu meliputi HTTP, SMTP, FTP, DNS, dan DHCP. Masing-masing protokol ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda. Fungsinya sendiri ini di application layer ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan format data, encoding, sinkronisasi, sesi, dan prosedur untuk memulai dan mengakhiri komunikasi antara aplikasi yang terhubung. Kemudian posisinya sendiri ini adalah lapisan teratas yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan aplikasi pengguna, sementara lapisan bawah bertanggung jawab untuk transmisi data jaringan. Setelah itu ada transport layer. Fungsinya sendiri ini bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang handal dan terpercaya dari satu titik ke titik lainnya, termasuk segmentasi, pengurutan, dan kontrol aliran. Protokolnya sendiri ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol, yang masing-masing protokol tersebut memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda. Nah, antara TCP dengan UDP sendiri ini, TCP sendiri ini menyediakan koneksi yang dapat diandalkan dan berorientasi pada aliran, sementara UDP sendiri ini lebih sederhana dan cepat namun tanpa jaminan pengiriman. Selanjutnya ini ada network layer. Ini ada routing, pengalamatan, dan segmen. Routing sendiri ini bertanggung jawab untuk meneruskan paket data dari sumber ke tujuan dengan memilih jalur terbaik menggunakan protokol routing. Selanjutnya ada pengalamatan. Pada network layer sendiri ini, perangkat diberikan alamat IP untuk dapat berkomunikasi di jaringan protokol seperti IPv4 dan IPv6 digunakan untuk pengalamatan. Pada lapisan network layer ini, perangkat diberikan alamat IP unik untuk dapat berkomunikasi di jaringan protokol seperti IPv4 dan IPv6 digunakan untuk pengalamatan yang digunakan untuk pengalamatan. Segmentasi jaringannya sendiri ini dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil menggunakan router untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan datanya yang akan dikirimkan tersebut. Kemudian di sini ada data link. Fungsi utamanya sendiri ini bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data yang handal dan teratur antara perangkat dalam jaringan lokal. Protokolnya sendiri ini itu protokol Media Access Control atau MAC yang mengatur bagaimana perangkat mengakses dan berbagi media transmisi bersama. Kemudian ada enkapsulasi data. Data link layer membungkus dari data dari lapisan atas dengan header dan trailer, membentuk sebuah frame yang siap untuk ditransmisikan ke penerima. Kemudian di sini ada deteksi dan koreksi error. Jadi di data link sendiri ini mekanismenya itu meliputi pengecekan dan perbaikan kesalahan pada frame data dilakukan di lapisan ini untuk menjamin integritas datanya sendiri. Selanjutnya ini ada physical layer. Ini meliputi 4 poin, yaitu data dasar lapisan fisik, transmisi sinyal, spesifikasi perangkat keras, dan yang terakhir sinkronisasi waktu. Nah, yang pertama ini ada dasar lapisan fisik.
Lapisan fisik sendiri ini bertanggung jawab untuk transmisi bit data mentah melalui media fisik seperti kabel, serat optik, ataupun gelombang radio. Kedua ini transmisi sinyalnya sendiri ini yang menentukan karakteristik sinyal seperti voltage, frekuensi, dan pengkodean yang digunakan untuk merepresentasikan data biner. Spesifikasi perangkat kerasnya sendiri ini juga untuk mendefinisikan spesifikasi perangkat keras seperti konektor, kabel, dan antena yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Kemudian ini adalah sinkronisasi waktu. Lapisan fisik ini bertanggung jawab untuk menjaga sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima agar datanya itu dapat ditransmisikan dengan benar. Baik, yang poin terakhir ini adalah penilaian performa jaringan. Di sini itu membandingkan antara delay dengan jitter. Delay sendiri ini adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal hingga ke tujuan. Delay sendiri ini dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Nah, ini untuk tabelnya sendiri ini itu seperti ini. Ini terbagi menjadi 4 kategori latensinya, yaitu ada sangat bagus dengan besar delaynya ini kurang dari 150 milisecond. Indeksnya sendiri ini 4. Ada juga kategori bagus, latensinya bagus ini dengan besar delaynya 150 milisecond sampai dengan 300 milisecond dengan indeks 3. Kemudian ada kategori latensi sedang dengan besar delaynya itu 300 milisecond sampai dengan 450 milisecond dengan indeks bias dengan indeksnya 2. Terakhir ini adalah kategori latensi paling bawah itu adalah jelek. Kategori jelek ini dengan besar delaynya sendiri ini lebih dari 450 milisecond. Indeksnya sendiri ini adalah 1. Nah, kemudian ini adalah ada jitter. Jitter sendiri ini didefinisikan sebagai variasi delay yang diakibatkan oleh panjang queue atau antrian dalam suatu pengelolaan data dan reassemble paket-paket data di akhir pengiriman akibat kegagalan sebelumnya. Nah, ini untuk kategori degradasinya sendiri ini sama seperti delay, terdapat 4 kategori degradasi, itu sangat bagus, jelek, sedang, dan jelek. Yang pertama itu sangat bagus dengan jitternya 0 milisecond. Kemudian ada bagus, itu dengan jitter 0 milisecond sampai dengan 75 milisecond. Kemudian ada kategori sedang, ini dengan jitter 75 milisecond sampai dengan 125 milisecond. Yang terakhir ini ada jelek. Kategori jelek ini dengan jitter 125 milisecond sampai dengan 225 milisecond. Nah, baik, terima kasih yang telah menyimak video ini hingga akhir. Setiap usaha yang kita lakukan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Ingatlah, keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan baru yang harus kita hadapi sendiri. Tetaplah bersemangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Saya akhiri. Apabila saya ada salah kata atau salah penyampaian kata, dan mohon maaf apabila saya dalam penyampaian materi ini kata-kata yang saya katakan itu patah-patah atau tidak lancar, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan teruslah berusaha mencapai impian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.